Sakit siapa ini? Anak saya ini. Sakit apa ini? Ini Pak, tangannya ini bengkak. Jadi ada nanah gitu. Kecepit pintu apa enggak? Enggak, kayak mungkin kalau kayak orang awam itu bilangnya itu cantengan Oh, gitu cantengan. kali. Yo, kalau orang awam itu nih bengkak. Jadi ini dia mau diobatin. Ini udah 3 hari. Juga, ya. Tapi sering ya cek kesehatan di sini atau berobat ke sini, Bu? Putri. Kalau kayak batuk pilek sih, berobat ke sini lah. Nah, begitu datang sampai sini Bu Putri, gimana kesannya pelayanan dari tenaga kesehatan di puskesmas ini, Bu? Alhamdulillah ramah ya, baik. Soalnya kita pun sekarang kan juga udah pakai mobile JKN, Oh, iya, JKN. jadi kita udah daftar antrian online, nyampe di sini langsung di screening, langsung nanti dapat nomor antrian untuk ke polinya. Cepat tanggap hati Bu Putri ya. Alhamdulillah. Baik, makasih Bu Putri, semoga Ibu sama adik juga cepat sehat ya. Amin, makasih. Oke, jangan jaga kesehatan dulu ya. Makasih Bu ya. Ada uang, ada peluang. Ada emas, hidup tidak perlu cemas. Tapi harta bukan segalanya. Jika ada sakit, maka hidup semakin sulit. Kali ini pemirsa, kita kembali menyambangi puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, Puskesmas Muara Tembesi. Kita langsung masuk ke dalam, bagaimanakah pelayanan di sana. Ikuti saya. Di tengah upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Batanghari, setiap puskesmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan. Tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mencari kepastian dan harapan saat kesehatan dipertaruhkan. Kali ini kami berada di Puskesmas Muara Tembesi, salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah Muara Tembesi. Disinilah berbagai pelayanan kesehatan dijalankan setiap hari, dari pemeriksaan rutin hingga penanganan kondisi darurat dan rawat inap, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan. Saya tadi mau lihat lagi penanganan pasien. Sakit apa dokter? Ini anaknya demam, udah 2 hari, terus ada muntah juga tadi. Jadi tadi ngecek ini posisi dirawat. Ini mau kita rawat karena kan biar stabil, cairannya biar cukup. Baru masuk pagi ini tadi. Jadi begitu masuk ke penanganan langsung gimana dok? Tadi langsung kita periksa dulu TTV-nya, habis itu kita pasang infus, setelah itu kita cek labor. Terus saya datang anamnesa segala pemeriksaan fisik, setelah itu langsung deh. Ini kita rawat gitu. Sini rata-rata pasien diagnosnya apa dok? Rata-rata sih banyak yang demam, dispepsia, sakit perut gitu ya mah. Terus itu ada KLL juga, kecelakaan. Ini kebetulan yang satu pasien kita tadi digigit serangga. Serangga ya? Tawon. Tawon. Iya. Karena Tapi rata-rata juga petani sini, banyak dok. banyak petani di sini. Baik, dokter berapa lama dinas di sini dah? Lebih kurang mau 6-7 tahun kayaknya. Oh, udah lama juga ya. Udah Baik, lumayan. harapan ke depan untuk puskesmas apa dokter? Semoga puskesmas menjadi lebih baik ya, fasilitasnya lebih lengkap lagi, dengan SDM kami juga disupport untuk lebih maju lagi lah gitu ya. Mungkin ikut pelatihan apa gitu dari dinas kesehatan atau dari kapus kami sendiri gitu. Baik. Diagnosanya yang sering ditemukan di sini yaitu yang banyak itu kasus batuk pilek, ya, batuk pilek sama mah. Nah, itu yang dua itulah yang paling sering. Jumlah kunjungan pasien di sini cukup banyak, ya, cukup banyak. Sebulan itu bisa mencapai sekitar 500-an atau sampai 900. Iya, begitu saya masuk yang tadi rame dokter. Iya. Baik dokter, di sini sudah kurang lebih 4 tahun dan dokter umum. Harapannya ke depan puskesmas ini mau seperti apa dok? Ya harapannya ke depan puskesmas ini, ya karena kan ini
puskesmas ini termasuk puskesmas yang di kota kecamatan, tapi kecamatan termasuk kecamatan yang paling maju setelah Batang Bulian ya. Jadi di Batanghari itu ibu kotanya kan Muara Bulian, ya kan. Tapi yang rame itu di Mortem Besi, gitu ya. Mortem Besi ini paling rame Pak. Karena juga ada rawat inap tadi ya. Ada rawat inap, enggak dari masyarakatnya juga. Masyarakatnya paling rame di sini di Mortem Besi. Jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduknya, masalah itunya kan mobilitas pasar yang paling ramai juga di Tembesi. Jadi kan harapannya puskesmas ini kan bisa berkembang ya, berkembang menjadi lebih ini lagi lah, lebih misalnya menjadi rumah sakit daerah kan gitu dia kan. Pasti kan ya kan, ya pasti kan arahnya kan di situ kan. Puskesmas awalnya kan lama-lama nanti jadi rumah sakit. Proses kan. lah ya, Pak, ya. Karena nampaknya juga kan di Batanghari kan yang aku lihat kan baru 2 rumah sakit gitu ya. Yang negeri kan baru 1 rumah sakit hamba, satunya lagi swasta ya, Mitra Medika. Jadi kan sebenarnya kalah dengan kabupaten-kabupaten lain ya. Kabupaten lain sudah ada 2 rumah sakit daerahnya kan. Nah, seperti Moro Jambi gitu ya, ada berapa rumah sakit daerah gitu ya. Nah kan kita kan baru 1. Nah harapannya itulah seperti yang Bapak bilang tadi. Baik. Misalnya puskesmas menjadi rumah sakit, ya kan keren ya. Semoga harapan Pak Mar. Di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, Puskesmas Muara Tembesi terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui semangat pelayanan prima yang dikenal dengan konsep ceria, Puskesmas ini berupaya memberikan layanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga ramah dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama. Komitmen tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai, termasuk layanan rawat inap yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan lanjutan, serta UGD 24 jam yang selalu siaga dalam menangani kondisi darurat kapanpun dibutuhkan. Dengan kesiapan tenaga kesehatan dan dukungan sarana prasarana yang terus ditingkatkan, Puskesmas ini hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, dari penanganan awal hingga perawatan, demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkelanjutan. Yang sakit siapa, Bu? Anak saya ini. Sakit apa ini? Ini Pak, tangannya ini bengkak, jadi ada nanah gitu. Kecepit pintu apa enggak? Enggak, kayak mungkin kalau kayak orang awam itu bilangnya itu cantengan Oh, gitu cantengan. kali. Yo, kalau orang awam itu nih bengkak, jadi ini dia mau diobatin, ini udah 3 hari. 3 hari. Tapi sering ya cek kesehatan di sini atau berobat ke sini, Bu? Putri. Kalau kayak batuk pilek sih berobat ke sini lah. Nah, begitu datang sampai sini Bu Putri, gimana kesannya pelayanan dari tenaga kesehatan di Puskesmas ini, Bu? Alhamdulillah ramah ya, baik. Soalnya kita pun sekarang kan juga udah pakai mobile JKN, JKN. jadi kita udah daftar antrian online, nyampe di sini langsung di screening, langsung nanti dapat nomor antrian untuk ke polinya. Cepat tanggap hati Bu Putri ya. Alhamdulillah. Baik, makasih Bu Putri, semoga Ibu sama adik juga cepat sehat ya. Amin, makasih. Oke, jangan jaga kesehatan dulu ya. Makasih Bu ya. Salah satu layanan unggulan di Puskesmas Muara Tembesi adalah pemeriksaan ibu hamil dan pelayanan persalinan yang mendapat perhatian serius. Setiap ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan menyeluruh, didukung fasilitas seperti alat USG yang lengkap untuk memastikan kondisi janin terpantau dengan baik sejak dini.
Selain itu, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi terkait gizi, pola hidup sehat, serta resiko kehamilan sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Upaya ini juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, agar tidak lagi merasa takut melahirkan di puskesmas, karena seluruh proses persalinan ditangani secara profesional, aman, dan dengan pendampingan tenaga medis yang selalu siaga. Janinnya udah berbentuk ya, udah ada detak jantungnya, terus sudah berbentuk sempurna, air ketubannya cukup. Ini kan karena dia masih kecil, jadi posisinya ya belum kayak sungsang atau apa belum tahu gitu ya. Terus jenis kelaminnya juga belum tahu. Insya Allah semuanya sehat ya, semuanya aman. Nanti kalau emang ada keluhan tinggal di iniin aja. Boleh ke Ibu Bidan, boleh ke sini. Kita USG tiap hari Selasa dan Kamis. Oke, ya. Istirahat aja dulu di sini ya. Di Puskesmas Muara Tembesi, pelayanan kesehatan anak juga menjadi perhatian penting melalui pemberian imunisasi dan vitamin secara rutin. Setiap anak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang serta pelindungan sejak dini melalui imunisasi yang lengkap dan pemberian vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Layanan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit sekaligus memastikan anak-anak tumbuh sehat dan optimal sebagai generasi penerus yang lebih kuat dan berkualitas. Ini mau imunisasi DPT lanjutan ya Bu ya. DPT lanjutan nanti anaknya demam. Biasanya anaknya demam. Nanti kalau ada bengkak baru Ibu kompres, tapi kalau tidak bengkak tidak usah dikompres ya. Nanti sampai rumah. Raihan ya, dengan anak Raihan, umurnya berapa Ibu? 1 tahun 6 bulan ya. Jadi hari ini mau imunisasi DPT booster ya. Fungsinya udah tahu Ibu belum DPT booster? Belum ya. Jadi untuk menghindari penyakit difteri, tetanus, pertusis ya. Kayak batuk yang sudah lama itu bisa dicegah sama imunisasi ini ya. Terus nanti biasanya habis diimunisasi demam anaknya, nanti kalau demam boleh dikasih obat penurun panas ya, sampai rumah boleh dikompres kalau bengkak gitu ya. Udah ngerti Bu ya? Pada layanan rawat inap di Puskesmas Muara Tembesi, pasien tidak hanya mendapatkan perawatan, tetapi juga pemantauan yang dilakukan secara intensif. Dokter dan tenaga kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien terus terkontrol dan mendapatkan penanganan yang tepat. Kehadiran tenaga medis yang selalu siaga memberikan rasa aman bagi pasien, sekaligus menjadi bukti bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan penuh perhatian. Ini udah berapa lama Pak Puskesmas berdiri? Kalau ini gedung baru sekarang Iya. kita. Kalau Puskesmas Muara Tembesi ini mungkin salah satu puskesmas yang paling tua di Batanghari. Hanya ini gedung pondok kita baru masuk tahun ketiga berjalan dan alhamdulillah persalinan dan pemeriksaan secara utuh untuk ibu hamil sama pelayanan gawat darurat sederhana kita sudah bisa lakukan sesuai standar yang diaturkan pada aturan Kementerian Kesehatan. Kurang lebih 4 tahun menjabat, kira-kira apa sih sebenarnya jadi kendala Bapak untuk memajukan puskesmas? Baik dari segi mungkin dalam pemenuhan SDM-nya. Kita kan SDM ini kadang berbagai karakter. Ada kendala nggak dalam membimbing mereka? Kalau secara umum sih berjalan layak sudah, alhamdulillah untuk Puskesmas Muara Tembesi. Hanya kalau secara terstandar kita masih sangat kekurangan tenaga dokter umum yang sesuai peraturannya dan standar kita itu
standar kita itu sudah harus 5 dokter umum. Itu Iya. untuk puskesmas dokter Iya, umum. iya, karena kita rawat inap, terus ada ponet, rawat jalan, dan peserta BPJS kita hampir mendekatin 19.000 jiwa. Nah, dengan standar itu mestinya dokter umum kita udah 5. Dan alhamdulillah dengan yang ada sekarang untuk layak kita sudah jalan. Nah, untuk standar mungkin kita akan berharap kebijakan pusat itu nanti bisa menjadi perhatian karena aturan yang mengaturnya jelas ada standar yang harus dipenuhi. Tapi kan itu ranah kebijakan. Iya, betul. Nah, kita hanya bisa memaksimalkan apa yang potensi yang ada di sini. Kalau untuk dokter sekarang kita punya 3 dokter dan 1 sebagai penanggung jawab IGD, ponet dan rawat inap, 2 di rawat jalan. Tapi mereka tetap melakukan rotasi dalam kegiatan sehari-harinya. Hanya penanggung jawabnya ada tertentu 1 dokter, tapi tetap mereka lakukan rotasi. Tenaga bidan kita sudah punya tenaga bidan yang potensinya sudah standar, dan dengan profesi juga kita sudah melebihi standar. Kita mestinya baju 5, bidan profesi kita udah 8. Terus kita juga dibantu sama, kebetulan Bupati kita kan punya kebijakan adanya dokter tangguh. Nah, Kecamatan Muara-Tembesi mendapat 1 tim dokter tangguh yang mereka kerjaannya membantu puskesmas, masyarakat yang tidak terjangkau oleh puskesmas atau yang terlewat, karena kan kita ada keterbatasan nih dengan SDM. Nah, mereka akan kunjung ke sana. Ketika itu ada masalah, mereka koordinasi ke puskesmas, tapi mereka tetap di bawah dinas kesehatan langsung. Gitu. Kalau inovasi yang kita laksanakan, yang pertama adalah mengentaskan mendukung program presiden kita untuk stunting. Kita di samping PMT yang dari pemerintah, kita juga lakukan secara mandiri di puskesmas. Kami laksanakan kegiatan untuk membantu masyarakat yang keluarganya terdampak stunting. Jadi kami setiap minggu menyumbangkan minimal 1 butir telur dengan uang 1.000, dan itu nanti kita salurkan kerjasama juga dengan Pak Camat. Oke, lintas Dan itu sektor nih, tadi ya, itu sudah Camat. berjalan. Nah, terus kalau program untuk di pelayanan di Ponet, kita punya photoshoot, nanti yang melahirkan di sini kita kasih photoshoot. Nah, gunanya untuk apa? Supaya kita bisa menarik masyarakat untuk melakukan persalinan di Paskes, termasuk juga di desa. Iya. Karena kami sudah siapkan di desa, kami buat 2 per desa karena standar Permenkesnya pelayanan persalinan kan harus 4 tangan, dan kita udah penuhin semua itu. Untuk visi yang ke depan dan yang sekarang kami jalankan, alhamdulillah semua visi Bapak Bupati kita dalam periode kedua ini dengan super tangguhnya kesehatan, terutama Puskesmas Muara-Tembesi, sangat berperan untuk mewujudkan itu. Yang itu tadi salah satunya pendekatan pelayanan kesehatan ke masyarakat dengan pusling dan dokter tangguh. Terus pelayanan untuk pasien yang datang berobat dengan keluhan penyakit, kita tidak memandang dia peserta BPJS atau enggak, dia kaya atau miskin, itu nanti. Yang penting pelayanan dulu yang kita terapkan. Nah, untuk edukasi kan, karena puskesmas ini perannya di samping pelayanan terhadap orang sakit, dia pelayanan juga terhadap masyarakat. Itu yang jadi beban besar kami di puskesmas, seperti promosi kesehatan, edukasi masyarakat, juga pencegahan dan pengendalian
penyakit menular. Nah, itu mungkin dengan komitmen Bapak Bupati kita dengan super tangguh di periode kedua ini, alhamdulillah kita bisa maksimal bekerja untuk membantu beliau. Terkadang kita enggan mengecek kesehatan dengan berbagai alasan. Tapi ingat, sakit datang tanpa mengenal alasan. Dari dini hingga tua sehat, Anda orang hebat. Pemirsa, kami masih akan berbagi puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari di episode selanjutnya. Saya undur pamit. Sampai jumpa.